Salam jumpa pemirsa, kembali bersama dengan saya Yoza Remiza. Oke, kali ini di tangan saya ada sebuah buku ya. Di sini ada tulisannya Kinanti featuring Aransa. Kemudian di bawahnya ada tulisannya penulisnya ya, Wiwin Wintarto. Saya rasa di Indonesia tidak ada atau belum banyak buku atau naskah novel yang bertemakan DJ atau musik elektronik. Nah, saya sendiri sih pernah sih bikin naskah seperti itu, namun belum terbit. Nah, ternyata saya sudah keduluan oleh Mas Wiwin yang telah menerbitkan naskahnya di penerbit Gramedia. Oke, penasaran? Ikuti saja wawancara eksklusif saya dengan Mas Wiwin Wintarto berikut ini. Ya, kembali ke novel ini, ada pesan harapan kepada pembaca atau ada yang ingin disampaikan sebenarnya dari tema novel Kinanti featuring Aransa ini? Mungkin ya tidak secara detail ya, mungkin lebih senang kalau membaca sendiri, tapi mungkin ada tema utama yang ingin disampaikan, Mas. Temanya sih ada dua. Yang pertama itu tadi bahwa kadang-kadang kita itu kalau sendiri-sendiri itu bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, tapi baru setelah ketemu teman-teman yang lain, ketemu seseorang yang akan menjadi pacar misalnya, atau yang menjadi rekan kerja misalnya, itu baru kita bisa berfungsi untuk bikin sesuatu. Nah, maka itu pesannya adalah agar kita itu tidak berhenti mencari teman gitu loh, karena nanti setelah ketemu teman itu siapa tahu kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda yang belum pernah. Ya kalau kita kerja sendiri mungkin nggak bisa, seperti misalnya kalau saya dengan teman-teman yang pengen belajar nulis itu, kalau cuma belajar sendiri-sendiri mungkin nggak bisa, tapi setelah gabung ke komunitas, ketemu mentor, ketemu teman-teman, ketemu tokoh-tokoh penting, nah itu baru ternyata baru setelah kumpul itu baru kita bisa berbuat sesuatu. Sama seperti Kinanti sama Aransa, kalau mereka masih sendiri-sendiri gitu ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, tapi setelah mereka berdua ketemu baru sesuatu yang ajaib tercipta. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu pesannya tentang apa yang saya sebut dalam novel ini sebagai sumbangsih takdir. Jadi kalau kita berusaha melakukan sesuatu selain kemampuan diri kita, itu ada faktor-faktor lain yang turut berpengaruh pada kesuksesan atau kegagalan kita misalnya. Dan itu kadang-kadang sesuatu yang nggak pernah kita pikir sebelumnya. Misalnya kalau kita seorang artis yang pingin nerbitin album misalnya, tidak hanya kemampuan bermusik, kemampuan vokalis atau kemampuan untuk menulis lagu, tapi kadang-kadang juga kita butuh keberuntungan kecil untuk mewujudkan itu. Misalnya suatu saat pas jalan-jalan ketemu sama orang yang bisa mengenalkan ke produser, itu sehebat apapun kita, kalau kita nggak ada momen itu mungkin juga nggak pernah sampai ke sana. Seperti contoh nyatanya itu adalah kalau teman-teman membuka lagi arsip film lawas Star Wars, itu ada salah satu aktor namanya Harrison Ford, itu di situ main sebagai Han Solo. Nah, bagaimana awalnya dia bisa menjadi aktor terkenal, itu sebenarnya tidak lebih karena dia itu dulunya, si Harrison Ford itu dulunya tukang kayu, dan biasa dandani rumahnya George Lucas. George Lucas itu sutradaranya Star Wars. Jauh sebelum George Lucas bikin Star Wars, mereka itu sudah bersahabat sebagai pemilik rumah dan tukang kayu yang dandani rumahnya. Nah, karena hubungan dekat antara George Lucas dan Harrison Ford itu, maka ketika dia bikin film, dia ditawarin mau main film apa tidak. Akhirnya dia dapat role sebagai Han Solo itu, dan selanjutnya sudah kita semua ketahui Harrison Ford terkenal sebagai salah satu aktor Hollywood papan atas sampai sekarang. Nah, itu sehebat apapun kemampuan acting si Harrison Ford itu, kalau nggak ada momen dia kerja sebagai tukang kayu di rumahnya George Lucas itu, dia nggak akan jadi siapa-siapa. Kadang-kadang pesan moralnya yang ingin saya sampaikan itu, bahwa seberapapun hebatnya diri kita, tapi dalam merangkai kesuksesan itu kadang-kadang masih dibutuhkan hal-hal lain yang kayak nggak ada hubungannya gitu loh. Dan itu yang kadang-kadang kita sebut dengan keberuntungan. Memang kadang-kadang kita bekerja apapun tidak lepas dari apa yang disebut keberuntungan. Itu nanti tercantum semua di novel itu, bahwa perjalanan mereka sampai akhirnya ketemu dengan si produser itu tidak terlepas dari aneka macam keberuntungan yang saling berkait satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya membentuk suatu kejadian berupa mereka ketemu dengan sang produser itu. Dan itu faktornya macam-macam itu, sejak sampai dari kue mochi,
restoran yang menyajikan sambal luar biasa pedes, terus juragan bebek. Nah itu hal-hal itu kayak nggak ada kaitannya dengan karir musik, tapi nanti setelah dibaca baru tahu apa hubungannya karir musik Kinanti featuring Aranza dengan kue mochi, sambal sama juragan bebek. Kadang-kadang seperti itu. Seperti jalinan takdir ya. Sumbangsi takdir itu sangat penting dan kita tidak bisa mengatur itu. Keberuntungan yang bisa diatur, kita tidak bisa berharap. Tapi kadang-kadang keberuntungan itu, saya tertarik dengan salah satu memorable quote di game Zuma Deluxe kalau ada yang mau main. Itu ketika gamenya selesai itu ada quote yang berbunyi, keberuntungan itu seringkali mendatangi orang-orang yang tidak menyertakan itu di dalam rencananya. Jadi orang-orang yang tidak berharap adanya keberuntungan itu justru kadang-kadang malah yang sering didatangi keberuntungan, karena orang-orang itu fokus pada kerja keras. Ketika kita fokus pada kerja keras tanpa berharap adanya keberuntungan, keajaiban, dimudahkan, ditepatkan, nanti kadang-kadang keberuntungan itu datang sendiri-sendiri dan justru mempermudah jalan dia menuju ke kesuksesan, seperti yang dialami oleh Kinanti dan Aranza di buku ini. Jadi nggak perlu kayak kolusi gitu ya, nyogok atau apa itu nggak perlu ya. Itu karena orang yang tidak dinaungi keberuntungan, karena dia terlalu berharap pada keberuntungan. Ketika keberuntungan tidak datang, maka ya satu cara ya dengan jalan lain yang tidak legal. Kalau orang tidak berharap pada keberuntungan dan fokus aja pada kerja, itu nanti pasti ada aja ketemu produser, ketemu teman yang kerja di perusahaan rekaman, ketemu teman yang ternyata DJ misalnya. Oke. Terima kasih atas semua yang disampaikan Mas Win. Mudah-mudahan bukunya laris ya, dan semoga. para pembaca juga suka. Mungkin suatu ketika kalau bisa dilanjutkan juga, siapa tahu bisa jadi film juga ya Mas ya. Iya, pengennya gitu. Agar bisa dinikmati di dalam media yang berbeda. Baik pemirsa, demikian video wawancara eksklusif dengan Wiwin Wintarto mengenai novel terbarunya yaitu Kinanti featuring Aranza yang bertemakan DJ dan musik elektronik. Baik, jangan lupa untuk like video ini ya. Dan untuk mengetahui video-video saya selanjutnya, baik itu tentang musik elektronik, DJ, tutorial musik, jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Oke? Sampai jumpa.